Ya teman-teman, kita lanjut ke masalah 2. Sok Nisa SS di share screen jawabannya. Di ini coba deh diubah pengaturannya. Cuma host yang bisa share screen soalnya. Oh iya, di ubah. Malah katanya. Udah, coba. Iya bisa. Saya jen ore jawab bukan ore Nih, perlu diperbesar nggak? Nih, ini kan masalah 2 ya. Ini saya nyoba ngerjain sih. Iya, kan ada mirip ya soal yang mirip di PPT Bapaknya. Terus pertama tuh asumsikan N-nya lebih dari M. Jadi diperoleh tuh XN dikurangi XM. Ini kalau saya coba substitusi. Jadi ini kan ada XN ya. Nah, di sini kan ada XN. Nah, ini disubstitusiin gitu ke sini. Kalau M berarti N-nya tinggal diganti M. Gitu kan. Nah, terus ini yang diorenin, ini kan sama ya. Jadi habis gitu. Jadi tinggal yang ini nih, yang N-nya sama yang M-nya. Habis itu dengan apa sih? Ketaksamaan segitiga apa ya? Yang kalau misalnya ada mutlak A plus minus B, itu jadi mutlak A plus mutlak B gitu. Ketemu nih ini. Terus karena ininya mutlak, jadi saya pikir entah itu N atau M-nya genap atau ganjil, pasti akhirnya dia jadi positif kan. Jadi diperoleh gini, apa sih, 1/N mutlak plus 1/M, kok mutlak? Ya gitu deh, pokoknya gini. Terus kalau ngikutin alur di Bapaknya ya kan ini ada keterangan gini tuh, ada 1/K, apa sih namanya sebutannya? Kok lupa? Faktorial kayak. Ya, faktorial. 1/K faktorial kurang dari sama dengan 1/2 pangkat K-1. Jadi ini nih, di sini K-nya itu sebagai N. Jadi didapat 1/N faktorial itu jadi 1/2N-1. Sama yang kayak M-nya juga gitu kan, cuma ganti M. Habis itu kan kalau misalnya pangkatnya dikurangin ya, itu kan artinya dia dibagi. Ya kan ada bentuk itu kan. Jadi ya tahu kan. Nah, jadinya ini kan sama dengan 2 pangkat N per 2. Nah, 2-nya itu naik ke atas, jadinya 2/2N. Oh iya. Ini juga M. Nah, terus untuk sembarang epsilon lebih dari 1, pilih N Lebih dari yang 0 apa lebih dari 1? lebih dari 0. Atau pokoknya saya tuh ngikutin PPT Bapaknya yang soalnya mirip gitu. Pilih sembarang epsilon lebih dari 0, sembarang jadi sembarang epsilon. Terus pilih N yang berkaitan dengan epsilon, masih anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N pangkat N epsilon ini lebih dari 2/epsilon. Nah, maka untuk kalau misalnya NM-nya himpunan bagian dari N epsilon, berarti kan ini berubah nih, yang si N ini jadi ini 2 pangkat. Ini nih yang tadinya ini. N sama M-nya diganti ini. Jadi N epsilon. Nah, kan karena ini kan diketahui ya, 2 pangkat N epsilon nih lebih dari ini. Dan kalau dipindah ruas kan ini epsilon pindah ke sini, ke samping kan bisa 2 pangkat N epsilon bisa ke bawah kan. Berarti 2/2 pangkat N epsilon ini kurang dari epsilon. Karena epsilonnya lebih besar kan, kalau misalnya ini epsilonnya pindah ke sini.
Nah, berarti kan ininya kurang dari epsilon. Yang ini juga kurang dari epsilon. Jadi dijumlahin kan. Sama dengan 2 epsilon. Jadi kayak disimpulin. Nah, kalau disimpulin tuh gini. Tuh, kurang dari 2 epsilon. Nah, kalau misalnya kurang dari 2 epsilon ini dia Cauchy enggak sih? Saya bingung nih. Kalau di definisinya sih kurang dari epsilon. Nah, itu saya juga bingung. Sedangkan pas nyoba lihat PPT Bapaknya mana ya? Bentar gitu. Sorry kepencet. Gimana sih? Slide berapa tuh? Nih, saya ngikutin soal yang ini nih. Nah, kalau di sini juga endingnya dia, bukan. Kalau di sini dia endingnya iya kurang dari epsilon. Tapi kalau di soal mana ya? Yang dia tuh ada ini. Ini juga sama kan kasusnya. XM min XM-nya kurang dari 2 epsilon. Terus kalau di sini berdasarkan definisi barisan XN adalah barisan Cauchy. Kalau di sini kasih. Iya, Tapi ya, bingung sih. sama. Akhirnya kurang dari 2 epsilon. Kayaknya gitu kali ya. Bingung juga sih sebenarnya. Karena setahu saya juga definisi itu kurang dari epsilon. Bingung juga. Iya, kalau di Di sini definisi itu kurang dari epsilon. Nah, itu juga. Tapi di sini nih ada nih soalnya nih sama. Dia bilang gini, contohnya tuh ini. Ini sama kayak yang soal nomor 2. Jadi ya sebenarnya ini soal udah pasti epsilon, udah pasti Cauchy, cuma nggak tahu nih kalau kurang dari 2 epsilon bisa dianggap Cauchy atau enggak. Udah, gitu doang. Gimana? Ada ini enggak? Sok dari yang lain ada tanggapan nggak? Yang tadi tuh yang kurang dari 2 epsilon tuh gimana? Aku juga bingung sih. Kayak, iya dia Cauchy, cuman nggak tahu tuh kalau yang kasusnya kurang dari 2 epsilon. Sama sih masih bingung. Bingung juga kan ya, ada bingung. Lanjut aja kali ya ke masalah 3. Nah ini kan sama-sama bingung yang tadi. Jadi nanti kita sambil baca-baca lagi tuh. Sambil memahami lagi.
Masalah 3. Muncul nggak? Share screen-nya udah muncul belum? Belum, Nggak. Udah belum? Udah. Nah, ini masalah 3. Masalah 3 itu jika 0 kurang dari R kurang dari 1 dengan X N plus 1 dikurangi XN kurang dari R pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Buktikan bahwa XN merupakan barisan Cauchy. Jadi buktinya itu untuk N kurang dari. Untuk N lebih dari M, kita punya nilai mutlak dari XN dikurangi XM kurang dari sama dengan sigma dari ini ya, sigma dimulai dari 1 I sama dengan M plus 1 sampai dengan N kali mutlak XI min 1. Inilah ya, pakai notasi sigma sama kesamaan. Terus karena 0 kurang dari R kurang dari 1, limit R pangkat N-nya sama dengan 0, dan karena R pangkat N itu adalah Cauchy, nah oleh sebab itu, kita ambil epsilon lebih dari 0, epsilon positif. Sehingga ada N anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk semua M dan N lebih dari sama dengan N, kita punya ini, nilai mutlak dari R pangkat M dikurangi R pangkat N kurang dari epsilon kali 1 min R. Maka untuk semua M dan N lebih dari sama dengan N, kita punya nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Nah, ini bentuk terakhirnya. Bentuk terakhirnya didapat mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Ya udah sesuai sama definisi barisan Cauchy, jadi dia terbukti Xn-nya itu barisan Cauchy. Cuman tadi aku masih agak kebingungan di ini nih, pas ketidaksamaan sama notasi sigmanya. Sigma. Sama ini nih, ini limit R pangkat N-nya sama dengan 0. Dari mana ya? Bentar. Enggak. Masih memahami. Ini dari sini ke sini jadi ini ya. R pangkat M dikurangi R pangkat N, mutlaknya itu kan kurang dari epsilon kali 1 min R. Terus bentuk akhirnya jadi mutlak
xn dikurangi xm kurang dari epsilon. Oh iya, karena ini. M sama N-nya itu lebih dari N. Gimana? Ada tanggapan nggak? Sama sih dah yang masalah limit sama dengan 0 itu bingung juga sih dari mana. Nah, iya kan? Bingung limit R pangkat N kok sama dengan 0. Yang lain ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Masih kurang memahami juga sih. Iya, jangan di masalah 3 ini nih. Limit R pangkat N. Iya, terutama di limitnya aku kayak bingung tuh. Jadi teman-teman, ini kan karena pada bingung juga ya, terutama di bagian limitnya itu, kenapa R pangkat N sama dengan 0. Ini aku juga masih proses memahami. Mungkin diskusinya dicukupkan aja ya, nanti kita sama-sama mahamin lagi. Iya dah, kayaknya cukupin aja deh. Ya udah. Sebelumnya makasih teman-teman. Makasih. Makasih juga. Makasih juga. Makasih juga semuanya.